Terus yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu yang tadi, kenapa sampai Rasulullah sendiri itu dikatakan tadi tidak ma'rifatullah, sedangkan dia orang yang dekat kepada Allah, kekasih Allah malah. Nah, inilah bedanya pemahaman umum dengan pemahaman Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad di dalam dadanya tidak merasa dirinya paling ada. Yang ada hanya la ilaha illallah. Itulah tanda bahwa Nabi Muhammad tidak makrifat kecuali Allah yang bermakrifat kepada Nabi Muhammad, ya kan? Allah yang bertajalli kepada Nabi Muhammad, Allah yang menghidupi Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad jadi Tuhan. Sedangkan kita selama ini termasuk saya kan mengaku merasa makrifat. Allahnya tetap gaib. Apa gunanya? Kita merasa makrifat, kita merasa kenal Allah, tapi Allahnya gaib. Apa gunanya? Bila yang jadi penguasa di dalam dada kita masih manusianya, yang bisa duduk masih manusianya, yang bisa berilmu masih manusianya, yang bisa sholat masih manusianya, apa gunanya makrifat kita? Sedangkan di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, apa yang menjadi milik kita? Apakah kita ini Tuhan? Inilah bukti bahwa kita selama ini ngaku jadi makhluk, tapi prakteknya di dalam hati kita jadi Tuhan tuh selama ini. Ya enggak? Kita enggak sadar. Kenapa? Karena kita lebih mendewa-dewakan kemakhlukan kita daripada mendewa-dewakan Allah yang menghidupi makhluk ini. Kalau tidak ada Allah, apa kita bisa mengenal diri kita? Kalau tidak ada Allah, apakah kita tahu nama kita? Kalau tidak ada Allah, apakah kita tahu bahwa kita manusia? Lebih makrifat mana Muhammad dengan Tuhannya? Alhamdulillah. Bisa dipahami, Kang Mas? Siap Kang Mas. Insyaallah. Mudah dipahami kan? Jadi selama ini yang terbelenggu oleh saya ya begitu Kang Mas. Jadi selama beberapa tahun ini yang menjadi terbelenggunya itu merasa amalan saya, sholat saya, zikir saya, puasa saya, itulah yang menjadikan terbelenggu, tidak menyadari bahwa Allah itu sendiri yang menjadikan. Kalau Anda sudah berani mengakui, hebat. Kalau Anda tidak berani mengakui, Anda tetap terbelenggu di dalamnya. Seolah-olah syariatku paling bagus. Kenapa? Karena aku yang merasa bersyariat. Apa bisa manusia bersyariat? Apa Nabi Muhammad membawa syariat? Nabi Muhammad tidak membawa syariatnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad membawa syariatullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad utusan Allah, selalu bergerak selalu diutus Allah, tidak bergerak sendiri. Kayak begini, Ustaz. Silakan. Rasulullah kan diutus oleh Allah dan membawa Al-Quran untuk jadi petunjuk bagi manusia-manusia. Sedangkan kita ini kan ada kan setan yang menggoda kita. Saya dulu biasa bahkan berkata saya ini setan. Setan yang berwujud manusia. Kalau saya berbuat yang salah. Makanya Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memberitahu kepada manusia-manusia bahwasanya dengan jalan ini kita bisa menuju ke surganya Allah, begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan datangnya Rasulullah itulah membawa cahaya yang terang benderang. Innama bu'istul utamima makarimal akhlak, supaya kita tidak jadi makhluk jahiliyah lagi. Makanya kalau Muhammadnya dibangkitkan yang ada di dalam dada ini, maka kita sudah bertaubat dari alam jahiliyah. Selama ini kan kita alam jahiliyah. Meskipun kelihatannya kita beragama, bertuhan, kelihatannya melakukan syariat ibadah yang selama ini hanya diaku-akui sebagai syariat manusianya.
Apakah itu bukan fahsya wal munkar? Contoh logikanya, semakin Anda banyak ibadah, Anda semakin selamat, apa Anda semakin sombong? Coba Anda nilai sendiri. Semakin Anda tinggi ilmunya, apakah Anda semakin selamat? Apakah Anda tambah tersesat dari jalan Allah? Coba nilai sendiri. Itulah diharapkan agar manusianya tidak berilmu lagi, tidak makrifat lagi, biar Allah saja yang berilmu dan makrifat, manusianya enjoy saja. Jadi rasulnya Allah, bukan jadi rasulnya iblis dan setan. Enak kan? Betul Kang. Kalau manusia jadi rasulnya iblis, sibuk ibadah, sibuk berzikir, padahal yang diibadahi, padahal yang dizikiri iblisnya, ya enggak? Karena begini Ustaz. Yang Maaf, silakan. Maaf ini Ustaz. Karena ini kan saya silakan. kerja di lingkungan kerja saya, ada kan beberapa di luar Islam ya, ada yang agama Kristen, Sedangkan pernah saya bercerita-cerita dengan mereka, dia katakan agama itu sama. Jadi saya bilang, dari mananya agama itu sama? Kenapa aku bilang agama sama? Memang agama itu mengajarkan tentang kebaikan, tapi ada satu yang berbeda, fundamental ini. Yang mana itu? La ilaha illallah. Dia kan menuhankan anak manusia. Jadi saya kasih pertegas di situ, Ustaz. Kan banyak orang yang bilang agama sama, agama itu sama, semua sama. Saya bilang mana sama? Bagaimana pendekatan? Alhamdulillah. Coba Kang Mas yang lain dijawab, monggo gantian kita jawab bersama-sama. Monggo Kang Mas, Kang Gusmu, monggo. Yang dimaksud intinya pertanyaannya, apa pendapat kita bila ada orang mengatakan bahwa semua agama itu sama? Monggo dijawab Kang Mas gantian. Saya tak ngopi dulu. Monggo Kang Mas. Karena begini Mas Tas, Boleh. pernah juga saya tanya mereka, saya tanya itu yang orang-orang Kristen itu, saya bilang di Al-Quran itu ada di situ surah Al-Fatihah yang berbunyi ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, bukan Tuhan agama Islam saja, Tuhan seluruh alam. Jadi biar semua kayak Yesus apa Buddha Cule, Tuhannya itu Allah. Makanya ada Rasulullah turun membuat mengajarkan aturan-aturan. Oh harus begini, harus begitu. Membuat syariat hukum-hukum ya. Iya, begitu Ustaz. Ya. Ayo Kang Mas. Karena bisa jadi kita berpikiran begini Ustaz. Kita seumpamanya ini banyak orang yang tahu memang kita ini dari Allah, tapi biasa kalau kadang beranggapan biasa, saya ini Allah. Karena saya dari Allah ini, roh saya ini dari Allah. Takut ya. Iya. Takut murtad ya. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Jadi begini, ya sudah. Jadi kalau di tataran syariat itu memang beda. Islam dan agama-agama lain itu di tataran syariatnya. Tapi ketika sudah memahami dalam arti entah itu Islam atau Buddha atau apa, ketika sudah memahami yang hidup itu sendiri, nah, itu nanti insya Allah sama. Di tataran itu sama. Bukan makhluknya ya, tapi di tataran hidup itu sendiri. Ini suaranya siapa yang rame nih? Mohon dimute mic-nya biar kita mudahkan biar enak.